Sebelum Tresimur sadar, Carlos menghadang di depan Hartono, merentangkan kedua tangannya dan berteriak dengan marah, "Jangan bunuh mereka! Jangan sentuh orang-orang keluarga Valens!" Devina menatap Carlos, menatap kedua mata yang jernih itu. Hatinya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tiba-tiba teringat 20 tahun yang lalu, Daniel kecil juga pernah melindunginya seperti ini. "Papiku akan segera datang. Jika kamu berani membunuh orang-orang Valens, dia tidak akan melepaskanmu." Carlos bergegas maju dengan berani, berdiri sebaris bersama dengan Carlos, menatap Devina dengan tatapan kejam. "Dan juga kakek buyut, jika dia tahu kamu melakukan perbuatan jahat seperti ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu." "Orang jahat! Orang jahat!" Wah! Carla ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia terus menangis. Roxy mengepakkan sayap dan berteriak, "Orang jahat! Orang jahat!" "Tuan muda, kalian pergilah, berbahaya." Hartono tersentuh hingga suaranya tercekat. Dia dilindungi kedua anak itu di belakangnya, takut terjadi sesuatu pada mereka. "Anak kecil, tapi nyalinya tidak kecil." Devina memandang kedua anak itu dan mencibir, "Tapi sayang, agak bodoh, tidak bisa membedakan situasi." "Siapa yang kamu bilang bodoh?" Tracy berjalan kemari perlahan dan menatap Devina dengan mata dingin. "Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur." Devina mengangkat alisnya dengan dingin. "Aku sudah memberimu muka dengan tidak menyentuh ketiga anak ini. Sekarang aku membunuh anjing peliharaan keluarga Valens. Jika kamu tetap ikut campur, aku tidak akan sungkan lagi." "Munafik." Tracy muak melihat kemunafikannya. "Kamu menembak mereka di depanku. Bukankah sedang memaksaku untuk bertindak?" Memang demikian, karena hanya begini Devina baru mempunyai alasan untuk melawan Tracy. Bahkan jika nantinya Lorenzo meminta pertanggungjawaban, dia juga bisa mengatakan bahwa Tracy yang lebih dulu ikut campur masalah keluarga Valens. Saat itu tiba, dia bisa lepas, juga bisa menambahkan sedikit bumbu, berkata bahwa Tracy tidak bisa keluar dari hubungannya dengan keluarga Valens. "Ternyata setelah merubah marga, otakmu menjadi lebih cerdas." Devina tersenyum. "Karena kamu sudah mengerti semuanya, kenapa kamu tidak segera pergi?" "Nona Tracy." Naomi membujuk dengan suara rendah. "Wanita beracun ini menggunakan taktik yang licik. Anda jangan tertipu. Mari kita pergi dulu membawa anak-anak." Paula yang biasanya akan ikut membujuk Tracy, kali ini hanya bisa diam. Melihat Hartono dalam bahaya, hatinya juga merasa tidak tenang. "Mami, tolong selamatkan Hartono." Carlos menarik baju Tracy dengan tersedak berkata, "Dia mengajariku berlatih setiap hari. Dia adalah teman baikku. Aku tidak ingin dia mati." Tracy yang sekarang tentu saja tahu pro dan kontra, mempertimbangkan situasi secara menyeluruh, tapi melihat anak-anaknya yang sedang memohon, melihat nyawa-nyawa yang masih muda itu, hatinya pun tergerak. "Kalian naik ke mobil dulu." Tracy mengedipkan mata. Paula dan dua pengawal segera membawa Carlos dan Carlos naik ke mobil. "Mami!" Carlos menatap Tracy dengan mata penuh air mata, juga dengan tatapan memohon. Carlos tahu bahwa maminya sedang dilema, walau di dalam hatinya dia ingin menolong orang, tapi ia juga tidak boleh gegabah. "Percayalah pada mami." Tracy dengan lembut mengusap kepala Carlos. "Anak baik, masuklah ke mobil." Setelah itu barulah Carlos mengikuti Carlos masuk ke dalam mobil. "Kak Carlos, Kak Carlos, aku takut." Carla melihat kedua kakaknya dan segera masuk ke pelukan mereka. "Jangan takut,
Ada Mami di sini. Kita akan baik-baik saja. Carlos segera memeluk Carla dengan tenang membujuknya. Paula menutup pintu mobil agar tidak menakuti mereka. Setelah melihat anak-anak masuk ke mobil dengan aman, Tracy perlahan mengangkat pistol yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke arah Devina. Masalah hari ini, aku benar-benar akan ikut campur. Menarik. Senyum gembira muncul di wajah Devina. Apa kamu tahu? Awalnya, aku kira kamu sungguh lemah dan tidak akan bisa diajak bersenang-senang. Tetapi sekarang sungguh menarik. Ini adalah permainan di antara kita yang kuat. Aku tahu kamu punya banyak orang, tapi pengawal di kedua sisi kami, jika digabungkan, masih dapat menanganimu sementara waktu. Aku tidak tahu bagaimana di sisi Daniel, tapi orang-orangku sedang dalam perjalanan kemari. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan lambaian tangan Tracy, Naomi segera memimpin orang-orang dan berdiri tegap di belakangnya. Semuanya mengarahkan senjata ke arah Devina. Di sisi yang lain, seluruh pengawal keluarga Wellens juga berdiri di belakang Tracy untuk bersatu dengannya. Semuanya adalah pengawal unggul Daniel. 2 tahun lalu mereka telah menyaksikan perjalanan Tracy dengan Daniel dan tahu bahwa merekalah yang merupakan satu keluarga. Terlebih lagi Devina bahkan tega membunuh bawahannya sendiri, sedangkan Tracy yang merupakan orang luar malah melindungi mereka. Tidak perlu ada orang yang memberi perintah, mereka secara alami akan berdiri di belakang Tracy. Bagus sekali. Devina menganggukkan kepala sambil mencibir. Kalian semua yang tidak tahu diri ini, sepertinya aku sudah terlalu lembut pada kalian. Sebenarnya, siapa yang tidak tahu diri? Hartono berteriak dengan marah. Untuk memenuhi keinginanmu sendiri, kamu tidak hanya menculik kerabatmu sendiri, bahkan sekarang membunuh orangmu sendiri. Kamu sangat kejam. Cepat atau lambat, pasti akan ada balasannya. Lancang. Devina mengangkat alisnya, mengangkat senjatanya dan hendak membunuh Hartono. Tracy segera melayangkan tendangan dan menjatuhkan senjatanya. Devina terkena sasaran tetapi reaksinya sangat cepat. Dengan sebuah gerakan membalik tubuh yang indah, dia segera menangkap kembali senjatanya yang terbang dan kemudian mengarahkannya pada Tracy. Pada saat yang sama, Tracy juga mengarahkan senjata ke arahnya. Keduanya saling berhadapan dengan aura yang kuat. Serangkaian tindakan ini terjadi hanya dalam beberapa detik, sangat cepat dan tidak ada orang sekitar yang bisa melihat dengan jelas. Kemampuanmu boleh juga, Devina mencibir. Ajaran Tuan L berguna juga. Omong kosong. Tracy mengangkat alisnya. Dulu, ketika kamu meracuniku, memanfaatkan Linda untuk membunuhku di Thailand, menyiksaku dengan racun, dan membunuh Bibi Cuni, bahkan hari ini ingin menculik putraku, utang lama dan utang baru, sudah seharusnya diselesaikan semua. Setelah berbicara, Tracy langsung menarik pelatuknya. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Devina melambaikan tangannya dan ratusan orang di belakangnya menodongkan senjata ke arah Tracy. Sebelum kamu menembak, kamu dan bawahanmu akan menjadi sasaran empuk. Kalau begitu, aku akan membawamu mati bersama. Tracy tidak menunjukkan kelemahannya. Jangan takut, kami semua akan menjadi perisai untuk Nona Tracy. Hartono memegangi senjata, berdiri di depan Tracy untuk melindunginya. Pengawal keluarga Wellens lainnya pun ikut berdiri di depan dengan sikap melawan terhadap Devina. Bagus sekali. Devina marah hingga menggertakkan gigi. Ingin mati ya? Akan kukabulkan keinginan kalian. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Para pengikut di belakangnya bersiap untuk menembak. Pada saat inilah ada suara gemuruh mobil yang datang dan seseorang berteriak, Tuan Daniel datang. Devina sedikit terkejut dan mendongak. Benar saja, beberapa mobil mewah datang.
Rolls Phantom hitam adalah mobil Daniel Wellens. Di belakangnya puluhan mobil polisi mengikuti. Perkasa bagaikan pertempuran akhir dunia. Daniel sekarang adalah pengusaha yang legal. Semua yang dia lakukan harus sesuai peraturan. Dia tidak turun tangan sendiri. Jika ada orang yang mengganggunya, dia akan mencari bantuan polisi. Karena itulah Devina tidak berani bertindak gegabah. Sekarang bukan kamu lagi yang punya banyak orang. Tracy mengejek Devina. Jika sudah sadar, segeralah pergi, jangan sampai menjadi tahanan. Kalian baik sekali. Devina marah hingga mengertakkan gigi, melambaikan tangan dan melarikan diri bersama bawahannya dengan panik. Polisi segera melakukan pengejaran besar-besaran. Daniel membawa orang-orang dengan tergesa-gesa melihat pemandangan di hadapannya. Alisnya berkerut. Dia pertama-tama memerintahkan orang untuk membereskan lokasi, kemudian berjalan perlahan ke arah Tracy. Banyak yang ingin ia ucapkan, tetapi setelah membuka mulut, kata-kata yang keluar hanyalah terima kasih. Tracy menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, kemudian berbalik dan masuk ke mobil. Ketika pintu mobil terbuka, Daniel melihat dengan jelas ketiga anak yang ada di dalam mobil. Anak-anak pun melihatnya dan tergesa-gesa berteriak, "Papi!" Pergi dan tinggallah di tempat Mami dulu selama beberapa hari. Papi akan menjemput kalian nanti. Daniel sangat tenang dan rasional. Dia tidak akan merebut anak itu dari Tracy di situasi seperti ini. Dia tahu jelas bahwa Tracy sangat menyayangi anak-anak sama seperti dirinya. Tidak peduli dendam apa yang ada di antara mereka, dia tidak akan menyakiti anak-anak. Terlebih lagi, ribut di hadapan anak-anak bukanlah hal yang bijaksana. Hal itu bisa meninggalkan luka dan berdampak buruk bagi anak-anak. "Papi, harus hati-hati," ujar Carlos. "Benar, hati-hati." Carlos juga ikut mengingatkan, "Papi, aku takut." Carla memandangnya dengan tatapan penuh air mata. "Jangan takut, ada Mami." Daniel memberikan senyuman lembut kepadanya. Pintu mobil tertutup. Tracy tidak memberikannya kesempatan untuk menjadi semakin emosional dan langsung memberi perintah, "Jalan." "Baik." Paula menyalakan mobil dan pergi. Di dalam mobil, Carla baru memiliki kesempatan untuk menatap Tracy dengan detail, menatap Mami yang selalu ia rindukan siang dan malam. Air matanya terjatuh dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Mami, apa kamu benar-benar mamiku?" Carla selalu lebih penakut dari kedua kakaknya. Dia tidak memiliki IQ dan EQ yang tinggi seperti Carlos dan tidak memiliki jiwa kesatria seperti Carlos. Dia lebih seperti anak kecil yang sederhana dan polos. Tracy tidak berbicara sama sekali, hanya memeluk Carla dengan lembut. "Mami!" Mulut kecil Carla mengempis, ia menangis terisak-isak dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Mami, Mami!" Roxy yang berada di sebelah juga memanggil 2 kali lalu menutupi kepala kecilnya dengan sayapnya seperti sedang menangis sedih. "Carla, jangan menangis lagi. Mami sudah kembali. Kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali." Carlos membujuk Carla. Carlos malah tidak berbicara sama sekali. Dia tahu maminya memang telah kembali, tapi sekeluarga berkumpul kembali, bukankah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Barusan Mami dan Papi berpandangan, pandangan mereka tampak tidak bersahabat. Dan juga ketika mendengar percakapan antara wanita jahat itu dan maminya tadi, dia samar-samar mengerti bahwa keluarga Moore dan keluarga Wellens tampaknya memiliki dendam. Sepertinya akan sulit untuk memperbaikinya dan menyatukan keluarganya kembali. "Anak baik, jangan menangis lagi." Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut dan menghiburnya. "Mami sudah kembali.
Mami tidak akan membiarkan kalian diganggu lagi. Ada cahaya yang kuat di matanya. Dulu dia begitu lemah dan tidak kompeten sehingga dia mudah ditindas oleh orang lain. Namun sekarang di masa depan dan seterusnya tidak akan lagi. Dia, Tracy Moore, tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Semua orang yang berusaha mencelakai keluarganya akan membayarnya dengan darah. Di bagian ruang kemudi depan, Naomi dan Paula saling memandang dengan tatapan yang merumit. Tuan Daniel, semuanya sudah beres. Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. Polisi masih mengejar Presi Devina. Kita pergi saja dulu, biar mereka yang mengurus sisanya. Urus Vian dengan baik, biar dia bisa tenang di sana. Daniel tampak serius. Mengerti, saya akan mengurusnya. Rian sangat sedih. Vian adalah pengawal yang dibunuh oleh Devina. Dia tahun ini baru berusia 19 tahun, seorang yatim piatu. Sudah ikut dengan mereka selama 6 tahun dan selalu dalam kondisi aman. Tidak disangka kali ini, semua ini salahku. Aku yang membuatnya menjadi seperti ini. Hartono menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Rian menepuk bahunya. Kamu masih muda, bisa berbuat sampai tahap ini, sudah sangat baik. Kiki juga terluka, bagaimana kondisinya sekarang? Hartono bertanya dengan mata merah. Dia sudah langsung dibawa ke rumah sakit, kata Rian. Tuan Daniel, kita pergi saja dulu, desak Thomas. Tidak baik berada di sini terlalu lama. Iya. Daniel berbalik dan masuk ke mobil, menengok ke belakang dan melihat ke arah jalan naik ke bukit. Ketiga mobil Jeep Phantom itu sudah menghilang. Sekarang mereka seharusnya sudah sampai di villa. Ini adalah perekam yang ada di mobil Hartono yang merekam seluruh kejadian. Rian telah mengirimkan video ke tablet. Daniel mengambil tablet masuk ke dalam mobil sembari mendengar Hartono menceritakan keseluruhan kejadian sambil melihat video. Setelah melihatnya, Daniel berserta Rian dan Thomas yang ada di sampingnya sangat terkejut. Benar-benar tidak disangka, Nona Tracy sekarang menjadi sangat kuat. Rian menghela nafas dengan sepenuh hati. Jika dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, benar-benar seperti 2 orang yang berbeda. Benar, Thomas sedikit bersemangat. Video ini membuatku merasa sangat bersemangat, sangat disayangkan. Ketika itu aku tidak berada di lokasi. Jika tidak, aku juga akan bersatu dengan Nona Tracy dan bertarung dengan sekuat tenaga melawan Devina. Alasan mengapa dia tidak lagi menghormati Devina adalah karena dia merasa Devina tidak layak untuk dihormati. Menculik anak keponakan sendiri, membunuh bawahannya sendiri, perbuatan kejam seperti itu ia sama sekali tidak layak disebut sebagai manusia. Nona Tracy jelas-jelas bisa pergi, tapi dia memilih mengambil risiko untuk menyelamatkan kita, kata Hartono dengan penuh semangat. Aku benar-benar merasa malu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Sudah ku bilang dari dulu, walaupun Nona Tracy berganti identitas, tapi dia masih baik hati dan jujur sama seperti dulu, kata Thomas dengan yakin. Hanya saja, kali ini dia membantu kita. Takutnya malah akan menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Iya, jika sampai Lorenzo Moore tahu soal ini, tidak bisa dibayangkan akibatnya. Rian menatap Daniel dengan cemas. Daniel hanya terdiam. Ada banyak hal yang muncul dalam pikirannya. Ketiga orang itu tidak berani bicara lagi, takut mengganggunya. Pada saat ini tiba-tiba hujan turun. Tetesan hujan seukuran kacang jatuh ke bawah, membasahi hamparan tanah. Pohon di sekitarnya bergoyang. Hujan mulai turun dengan lebat, menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Daniel menatap keluar jendela dan tidak berbicara sepatah kata pun.
Tiba-tiba telepon Thomas berdering. Dia mengangkat telepon, ekspresinya menjadi serius dan segera melapor pada Daniel. Devina telah melarikan diri. Polisi berkata bahwa mereka harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mengklarifikasi petunjuk, melapor pada atasan dan kemudian mengajukan surat perintah penangkapan. Menunggu mereka turun tangan, semuanya sudah terlambat. Rian mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika dalam waktu dekat ini Devina mendapatkan warisan dari keluarga Wellens dan menghancurkan semua bukti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena inilah Devina berani bertindak seperti itu. Daniel akhirnya membuka mulut, suaranya sangat tenang. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, ini merupakan hal yang besar. Wajar jika mereka waspada. Lalu bagaimana? Thomas bertanya dengan hati-hati. Masalah internal dan eksternal datang bertubi-tubi. Daniel menghela nafas. Kita selesaikan satu persatu. Media sudah diurus. Sekarang berita tentang Anda dan Nona Victoria sudah dihapus dari internet. Tapi sekarang di internet ada spekulasi lain bahwa Anda memiliki kasih baru sehingga meninggalkan Nona Victoria. Intinya kali ini membawa dampak terhadap reputasi Anda dan grup Skywheel, kata Thomas. 1 jam yang lalu, Johnson menelpon lagi, bilang dia ingin bertemu Anda. Rian mengerutkan keningnya. Menurutku, keluarga Hilton bergantung pada Anda kali ini. Sekarang tidak baik jika Anda turun tangan, tapi jika tidak turun tangan juga tidak bisa. Thomas menghela nafas. Saya selalu berpikir bahwa Johnson adalah orang yang bijaksana. Sekarang dilihat, ternyata pemikirannya juga kurang baik. Minta orang untuk pergi lihat kondisi Linda. Daniel mendadak memberi perintah. Hah? Thomas tertegun sejenak lalu menganggukkan kepala. Baik, beritahu orang perusahaan. Pertama-tama kumpulkan dana untuk membantu keluarga Hilton. Daniel memberi perintah kepada Tian. Hah? Rian pikir dia salah dengar. Ini kamu mau membantah? Perintah Daniel. Baik. Rian segera menginformasikan Dewan Direksi terkejut setelah menerima kabar itu. Dengan segera Direktur Tony menelpon Daniel untuk mengkonfirmasikan secara langsung. Daniel hanya menjawab dengan sederhana, tidak salah, itu memang ideku.